Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini yang akan dibahas adalah dua ulama besar yang berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Tatar Sunda awal, yaitu Syekh Datuk Kahfi yang berdakwah di Cirebon dan Syekh Kuro yang berdakwah di Karawang. Kedatangan dua ulama tersebut mendahului para wali yang ada pada masyarakat Jawa. Secara kronologis tahun, kedua ulama tersebut, yaitu Syekh Datuk Kahfi dan Syekh Kuro, itu sejaman dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang merupakan wali pertama dari konsep Wali Songo masyarakat Jawa, yang meninggal pada tahun 1419 Masehi. Dan kedatangan dua ulama besar tersebut, yaitu Syekh Datuk Kahfi dan Syekh Kuro, di Tatar Sunda jauh mendahului Sunan Ampel yang datang ke Pulau Jawa, yaitu ke Surabaya. Jika melihat kronologis tahun, Sunan Ampel itu lahir pada tahun 1401 Masehi, dan dia baru datang ke Pulau Jawa, tepatnya di Surabaya, pada tahun 1443 Masehi. Sedangkan Syekh Datuk Kahfi diperkirakan datang di Tatar Sunda itu, atau tepatnya di Cirebon itu, pada tahun 1405 Masehi. Dan Syekh Kuro yang berlabuh di Pelabuhan Karawang diperkirakan pada tahun 1408 Masehi. Jadi Syekh Datuk Kahfi ini lebih dulu 38 tahun daripada Sunan Ampel tiba di Pulau Jawa, atau tepatnya di Surabaya. Demikian juga Syekh Kuro, kedatangannya 35 tahun lebih dulu daripada Sunan Ampel yang datang di Surabaya. Jadi secara kronologis tahun, kedua ulama yang datang di Tatar Sunda itu lebih dulu dari para wali yang ada dalam konsep masyarakat Jawa. Syekh Datuk Kahfi pada awalnya seorang duta dari Baghdad asal Hadramaut yang masih keluarga dari istana Baghdad. Istri Syekh Datuk Kahfi, Syarifah Halimah, merupakan adik dari ayahnya Sultan Sulaiman al-Baghdadi. Syekh Datuk Kahfi mempunyai dua adik laki-laki. Yang pertama itu adalah Syekh Bayanullah atau Syekh Maulana Akbar yang mempunyai suatu perguruan di Mekah. Dan adik satunya lagi bernama Syekh Maulana Arifin. Pada awalnya ia menjadi duta utusan dari kerajaan Parsi yang diikuti oleh 12 pengikutnya, dan ikut dalam kapal Muhibah yang dipimpin oleh Panglima Cheng Ho dari dinasti Ming Cina. Jadi pada awal abad ke-15 Masehi, Kaisar Cheng Tu atau Yunglo dari dinasti Ming mengutus Laksamana Cheng Ho atau Laksamana Zheng yang beragama Islam untuk menghibah ke negeri-negeri Muslim, yang dilakukan pada tahun 1405 hingga 1433 Masehi. Dari rentang waktu tersebut, Panglima Cheng Ho melakukan 7 kali muhibah perjalanan ke negeri-negeri Muslim selama 28 tahun. Di samping diikuti oleh ribuan awak kapal dan prajurit, serta diikuti oleh para duta besar dari berbagai negeri Muslim. Dan Syekh Datuk Kahfi diperkirakan ikut pada muhibah yang pertama, yaitu dari tahun 1405 hingga 1407 Masehi. Pada muhibah yang pertama, pasukan Laksamana Cheng Ho bersandar di Pelabuhan Muarajati Cirebon, yang diterima baik oleh Sah Bandar Cirebon waktu itu, yaitu Ki Gedeng Tapa atau Ki Ageng Jumanjati, yang merupakan ayah dari Nyi Subang Larang, istri dari Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja Prabu Jaya Dewata. Dan Syekh Datuk Kahfi kemudian memutuskan untuk tinggal di Cirebon. Sedangkan Syekh Kuro, ia merupakan duta dari kerajaan Champa yang berada di Vietnam sekarang. Ia diperkirakan ikut pada muhibah yang kedua dari Laksamana Cheng Ho dan bersandar di Karawang pada tahun 1408 Masehi.
Dan Syekh Kuro ini kemudian memutuskan untuk tinggal dan berdakwah di Karawang. Di Karawang ini kemudian Syekh Kuro menikah dengan putri dari Shah Bandar Karawang, anak dari Ki Gedeng Karawang. Dan di Cirebon, Syekh Datuk Kafi kemudian menikah dengan cucu dari Bratalegawa, seorang bangsawan Sunda yang pertama kali masuk Islam dan juga yang pertama kali menunaikan ibadah haji. Karena itu kemudian Bratalegawa ini disebut dengan Haji Purwa, karena dia adalah orang yang pertama dari kalangan bangsawan Sunda yang naik haji ke Mekah. Dan kembali lagi ke kisah Syekh Kuro. Syekh Kuro nama aslinya itu adalah Syekh Hasanuddin yang berasal dari kerajaan Campa. Ia terkenal sebagai ahli qiraat yang merdu suaranya. Karena itu ia disebut dengan Syekh Kuro atau Syekh Kuro Ta'ain. Syekh Kuro mulai terkenal ketika anak dari Ki Gedeng Tapa atau Ki Ageng Jumanjati yang bernama Nyi Subang Larang belajar kepada Syekh Kuro di Karawang. Nyi Subang Larang adalah istri dari Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja yang beragama Islam. Sejak remaja, Nyi Ratu Subang Larang itu belajar kepada Syekh Kuro di Karawang. Jadi meskipun Ki Ageng Jumanjati atau Ki Gedeng Tapa itu bersahabat dengan Syekh Datuk Kafi, tetapi kemudian anaknya yang bernama Nyi Subang Larang untuk belajar kepada Syekh Kuro di Karawang. Dari perkawinan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang yang beragama Islam mempunyai 3 orang anak, yaitu Walang Sungsang, Rara Santang, dan Sangara, yang dikenal juga dengan nama Kian Santang. Ketiga anaknya itu merupakan tokoh islamisasi di masyarakat Sunda. Dan ketiga anaknya itu pernah belajar di Mekah. Dan Syekh Datuk Kafu itu mulai terkenal ketika anak pertama dan anak kedua Prabu Siliwangi dari Nyi Subang Larang belajar kepada Syekh Datuk Kafi di Cirebon, yaitu Walang Sungsang dan Rara Santang. Karena kekerabatan Syekh Datuk Kafi di Mekah, maka ia kemudian menyuruh Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi, untuk belajar di Mekah. Nyi Rara Santang sendiri di Mekah itu kemudian ia menikah dengan salah seorang pangeran dari Mesir dan melahirkan tokoh islamisasi yang paling hebat dalam sejarah peradaban Sunda, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ada perbedaan mazhab yang diajarkan oleh Syekh Datuk Kafi dan Syekh Kuro. Jika Syekh Datuk Kafi itu bermazhab Syafi'i, sedangkan Syekh Kuro itu bermazhab Hanafi. Jadi sebenarnya hal ini berdampak pada corak Islam di Tatar Sunda. Karena itu mengapa di daerah tengah Tatar Sunda itu cenderung rasional. Hal ini mungkin pengaruh dari mazhab Hanafi yang diajarkan oleh Syekh Kuro. Hal ini juga mungkin pengaruh dari Nyi Subang Larang yang tinggal di Istana Pakuan Pajajaran atau daerah Bogor sekarang. Sedangkan Walang Sungsang anaknya tinggal di Cirebon. Jadi mengapa corak Islam di daerah tengah baik Bogor maupun Bandung itu relatif lebih rasional. Hal ini mungkin pengaruh dari mazhab Hanafi yang diajarkan oleh Syekh Kuro. Sedangkan daerah Cirebon dan daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Syarif Hidayatullah itu cenderung mazhab Syafi'i, karena ia juga bermazhab Syafi'i. Meskipun Syarif Hidayatullah itu bermazhab Syafi'i, tetapi penghulu pertama atau lebek diangkat dari mazhab Hanafi, yaitu cicit dari Syekh Kuro yang dikenal dengan Ki Lebe Musa. Dan di antara turunan dari Syekh Datuk Kafi yang terkenal adalah cicitnya yang bernama Pangeran Santri kemudian menjadi raja di Sumedang Larang. Dan cucunya Tubagus Angke menjadi Adipati Jayakarta kedua.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.